Dadi nang kitab Ihya Ulumuddin dipun terangake yen ana dawuh saking para sahabat kaitane karo mulyane ilmu. Ta'allamul ilma fa inna ta'allumahu lillahi khasyah. Sampeyan dikon belajar sinau sapa sira ing ilmu, belajarlah ilmu karena mempelajari ilmu karena Allah itu merupakan sebuah rasa takut kepada Allah. Mencari ilmu itu sudah termasuk ibadah. Wa talabuhu ibadatun. Terus mempelajarinya itu juga sudah termasuk tasbih. Bahas daripada suatu ilmu itu pun mendapat pahala jihad. Mengajarkan suatu ilmu kepada orang yang tidak tahu itu sudah termasuk pahala sedekah. Jadi ora ono amalan enggak ada suatu amal yang nilainya jauh lebih banyak dan tinggi, jauh lebih mulia daripada amalan mengajarkan suatu ilmu. Sedekah oleh tasbih dapat pahala jihad, dapat ibadahnya dapat. Ketika mengajarkan kepada keluarganya itu juga amal yang mendekatkan diri kepada Allah. Dadi penenang saat sampean iku sendirian. Kadang sampean itu saat sendiri galau, berarti tandanya kamu nggak punya ilmu. Ya. Mestinya ketika punya ilmu, kamu tidak akan galau walaupun dalam kondisi sendirian. Dhewean nyoro bingung, aduh arep ngapa iki lah, ngopi ora kancane, turu marem. Sing dipikir kok kopa kopi karo turu yo ngapal ke imriti apa julungi ya. Dilalar. Itu sebagai penenang buat diri kita saat sendirian. Orna koncone alhamdulillah orna sing ganggu aku tak maca Quran. Tak ngapal juz amma. Si dhewean malah golek dikonco. Wasahibu fil khalwah. Saat sampean itu kesepian itu juga bisa dijadikan sebagai teman. Bahkan bukan sekedar teman saat di dunia, saat sendirian di dunia, saat sendirian di alam kubur. Kamu itu juga tenang, ditemani dengan ilmu. Karena ilmu yang dulu saya sampaikan kepada orang lain, ternyata sampai sekarang masih disampaikan terus-menerus, itu jadi amal jariah saya. Sehingga saya bisa tenang. Ya. Di alam barzah dan seterusnya. Sebagai teman dalam kesepian. Sebagai dalil atas agama, kemudian sebagai hal yang membuat diri kita itu bersabar, baik itu dalam keadaan lapang maupun sempit. Wong isane sabar, narimo, itu karena punya ilmu. Nek gak punya ilmu, sing cedak ril kereta yo ten kelindes keril, sing cedak kali yo terjun bebas, sing cedak waduk yo
nyemplung karena sudah tidak punya kesabaran. Duh, ora sabar urip kok. Ngene. Urip kok. Rekoso temen, nyemplung engkono pelimpahan waduk. Pakai jalan pintas menuju kehidupan yang lebih menyengsarakan namanya. Supaya sabar ya karena punya ilmu. Kalau orang punya ilmu itu selalu berdalil, alhamdulillah urip kok enak temen yo. Karena apa? Karena merasa tenang, merasa nyaman apapun kondisinya. Urip kok penak temen ya. Fabi ayyi ala rabbikumat tukadziban. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Sabar, selalu sabar. Apapun kondisi. Susah, ya sabar, seneng, ya sabar. Juga bisa jadi jadi menteri ketika kita itu mempunyai suatu permasalahan. Ya. Bisa jadi teman dekat ketika kita dalam kondisi asing. Dalam kondisi menjadi orang asing. Misalkan kita pergi kemana gitu, sampean dhewean. Nah, bisa jadi teman dekat. Teman dekatnya siapa? Ilmu. Dan jelas ilmu itu merupakan menara jalan surga. Allah mengangkat masyarakat itu karena ilmunya. Allah menjadikan masyarakat senantiasa dalam kebaikan karena ilmunya. Yang dengan ilmunya bisa jadikan sebagai panutan, petunjuk. Petunjuknya ilmu, cekelane ilmu. Sebagai dalil untuk selalu berbuat kebaikan. Yang mana akhirnya apa yang dilakukan masyarakat itu akan diikuti orang lain. Dan akan disenangi oleh malaikat. Dan bahkan setiap sesuatu yang basah maupun yang kering buteles sing ana ning bumi iki, ning jagat raya ini, alam jagat raya ini senantiasa memintakan ampunan kepada para pencari ilmu atau orang yang mengajarkan ilmu, bahkan sampai ikan-ikan yang ada di lautan, juga binatang-binatang lain. Bahkan binatang-binatang buasnya daratan itu loh memintakan ampunan kepada para pencari ilmu dan para pengajar ilmu. Tidak cuma binatang-binatang yang kelihatannya jinak. Bahkan sibaul bari, buas-buase binatang daratan itu ternyata memintakan ampunan kepada kita. Binatang-binatang itu punya simpati kepada manusia. Karena manusia itu berada di antara dua pilihan. Dia akan mengikuti nafsunya, apakah menggunakan akalnya. Sehingga manusia itu rawan tergelincir. Maka dari itu binatang-binatang yang ada ini simpati.
ini manusia kalau selalu bersalah besok di neraka. Maka saya harus mintakan ampun kepada mereka, terutama ini nih orang-orang yang mencari ilmu, ya, orang-orang yang mencari ilmu, orang-orang yang mengajarkan ilmu. Karena kalau binatang mah enak, ya, binatang itu nggak kewajiban sholat, nggak kewajiban zakat. Besok ketika mati ya sudah mati, nggak ada hisab gitu. Sehingga binatang ini punya simpati pada manusia, para pencari ilmu, para penuntut ilmu, sehingga binatang itu memintakan istighfar. Makanya sebenarnya kita itu tidak boleh sembarangan menebang pohon tanpa ada udzur. Tiba-tiba jalan, kemudian kita mutes tanduran, jalan tiba-tiba apa itu namanya itu membunuh binatang, itu jangan, karena mereka itu mintakan istighfar pada kita. Maka dari itu binatang-binatang yang boleh dibunuh kan cuma ada beberapa, tidak semuanya. Selagi tidak mengganggu kita, biarin mereka itu hidup di habitatnya. Karena mereka berjasa buat sampeyan. Wasama wa nujumuha, langit beserta bintang-bintangnya itu kan juga makhluk Allah. Ya, sehingga mereka juga mintakan istighfar kepada para penuntut ilmu dan para penebar ilmu. Kata Imam Ghazali, kenapa demikian? Karena ilmu itu kehidupan hati dari kebutaan. Hatiku iso picek gara-gara wong gak duwe ngilmu. Ati ikut apa? Iso picek gara-gara ora duwe ilmu. Dan ilmu itu merupakan sebagai cahaya penglihatan dari kegelapan. Kekuatan badan dari kelemahan. Kadang-kadang wong sing duwe ilmu, ya, penyakit itu ora dirasa, tapi mereka itu selalu energik. Tahu-tahu meninggal gitu aja. Karena saking menikmatinya ilmu. Jadi kalau ngaji itu energinya itu nambah strong. Tapi ketika nggak pernah ngaji, dia itu akan loyo. Ini kekuatan badan, kata Imam Ghazali, ternyata karena ilmu juga. Lah iyalah logikane wong meriang terus putus asa. Putus asa itu bagian daripada orang nggak punya ilmu. Tapi ketika dia itu sakit, tapi dia itu punya ilmu, ini Allah sedang memberikan pahala buat saya. Maka semangat sekalipun dalam keadaan sakit, gitu. Sehingga tubuh itu tetap mempunyai kekuatan. Jadi bisanya seseorang itu sampai derajat menjadi orang yang baik ya karena ilmu. Sampai orang dihormati, diregani, disegani, disegani, dimuliakan itu karena ilmunya, bukan murni karena bentuk fisiknya yang ganteng gitu. Abdus Somad, Kiai Abdus Somad bisanya mulia itu karena ilmunya. Coba ketika nggak punya ilmu,
sudah nggak begitu ganteng, nggak punya ilmu, apa yang diharapkan? Karena punya ilmu, maka beliau itu jadi orang yang dihormati oleh orang Islam karena ilmu. Bahkan memfikirkan ilmu, ya membahas suatu ilmu sesaat saja, itu pahalanya itu bisa menandingi puasa yang berhari-hari, bisa menandingi sholat sunnah berkali-kali. Makanya ketika sampai wis fokus ngaji, ora pati yo seneng poso sunnah, wis kelebu, pahalanya wis kelebu dengan sregep ngajinya. Jadi pahala puasa sunnah, pahala sholat sunnah yang berhari-hari, berbulan-bulan, itu bisa ditandingi atau sudah include di dalam pahalanya orang yang belajar maupun mengajarkan suatu ilmu. Jadi pede aja sampean niku nggak puasa apa namanya sunnah, pede aja. Loh, puasa sunnah kok sing penting sregep ngaji. Itu beres sudah. Ada andalan buat kita. Wis ngajine kadang-kadang nek teko ngantuk kaya poso, pra poso. Sing dialap apa? Gitu kan. Wis sing penting sregep ngaji, pahala include di dalam pahalanya ngaji. Jadi enggak semata-mata ngaji itu supaya menghilangkan kebodohan saja, itu enggak, tapi mencari pahala. Masalah paham enggak paham itu nomor 2. Ya, yang penting nomor 1 ngaji. Jadi bisa menandingi itu pahala puasa sunnah, bisa menandingi pahala sholat sunnah. Nah ini yang paling besar ini, paling besar. Faedahnya ilmu. Gusti Allah bisanya disembah. Ya. Bisanya disembah. Bisanya makhluknya itu menyembah Allah. Bisanya manusia beribadah kepada Allah. Itu karena ada ilmu. Sampai lamun ora ketempelan ilmu, sampai bung ibadah mbura, nyembah pangeran mbura. Itu gara-gara ilmu. Kiai kampung sampean kecilik didik, nduk. Didik Tuhanku ada satu. Dialah Allah namanya. Yang wajib diyakini sampai di akhir masa. Siapa bilang tiga dor itu musyrik namanya. Mereka patut disiksa, nerakalah tempatnya. Itu sudah diajarkan sejak kecil itu. Sehingga kamu tumbuh besar dalam keadaan sudah bertauhid, menyembah Allah. Itu karena ada ilmu tauhid melalui perantaraan ustadz atau kiai yang ngasih tahu kepada Anda. Ini peran dan kontribusi ilmu terhadap para ahli ibadah. Makanya ketika ahli ibadah itu dinomor 2-kan, ya wajar. Ahli ilmu nomor 1, ahli ibadah nomor kari-karian, nomor 2 dan seterusnya. Karena ibadah tanpa ilmu mardudatun la tuqbalu. Ibadah ora diilmoni, tolak. Ora ditampa.
Nah, dengan ilmu Allah itu diesakan, dengan ilmu Allah itu dimuliakan. Ini kata Imam Ghazali. Dengan ilmu pula sampean itu mau bersilaturahim. Saya mau bersilaturahim lah. Ya ngapa? Katanya supaya umurnya barokah atau panjang umur, rezekinya melimpah. Kepengen usianya barokah dan rezekinya melimpah, sering-sering silaturahim. Silaturahim itu yang pokok menyambung sanak kerabat. Ora silaturahim cowok, silaturahim cewek, orang lain itu bukan. Jenenge ngapel kuwi. Takoki, wong pacaran kok alasane silaturahim niki. Silaturahim kok nang ketengan. Silaturahim itu menyambung suatu hal yang putus, persaudaraan atau apa. Dengan ilmu pula kita jadi tahu mana yang halal, mana yang haram. Dengan ilmu itu, karena apa? Ilmu itu sebagai imam. Sedangkan makmumnya siapa makmumnya? Makmumnya adalah amal. Makanya nomor 1 imam, nomor 2 makmum. Imamnya adalah ilmu, makmumnya amal. Amal itu pengikut statusnya. Bukan amal dulu baru ilmu. Tapi ilmu dulu baru ngamal. Dan beruntunglah orang-orang yang diberi ilmu. Ya, dan celakalah orang-orang yang terhalangi dari mendapatkan suatu ilmu. Ini hanya sekelumit daripada fadilah mencari ilmu dan mengajarkan suatu ilmu. Hanya sekelumit yang diceritakan di sini, belum semuanya. Masih banyak sekali ayat Qur'annya, hadis-hadisnya, asarus sahabah, banyak sekali. Semoga dengan kita baru membaca tentang fadilah taklim, fadilah mengajar, fadilah belajar, kita akan semakin semangat dalam mengajarkan atau mempelajari suatu ilmu. Makanya kadang-kadang juga kangen ngaji, walaupun sampai harus bengi. Kadang-kadang kangen ngaji. Mungkin sampai tak undang ngaji. Walaupun kadang yo pengen pray. Pray dalam rangka apa? Dalam rangka hari Natal. Santri kok senengane pray Natal njaluk pray. Padahal yang di Natalin wongnya malah ibadah nang gereja. Ya, semangat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.